kita mulai untuk latihan soalnya. Nah, di sini ada soal yang pertama, faktor prima. Perhatikan ya, apa yang dimaksud dengan faktor prima. Bedakan antara faktor prima dengan faktorisasi prima. Nah, pertama di sini kita mencari bilangan kalau misalnya itu habis dibagi oleh 120 dan itu merupakan bilangan prima. Nah, kalau yang ini disebut dengan faktorisasi prima, walaupun di sini nggak ada pangkatnya ya, salah ya. Nah, ini juga faktorisasi prima. Nah, ini namanya faktor prima, tetapi yang ini 2/3 ini adalah bilangan prima yang berpangkat ya. Jadi yang kita ambil adalah yang B ini. Nah, artinya dua bilangan kalau dikali hasilnya adalah 120, tetapi yang kita ambil cuma faktor primanya saja. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Atau boleh juga dengan cara kalian menggunakan pohon faktor seperti ini. Kemudian nanti kita akan melihat bilangan prima yang merupakan penyusunnya. Ini adalah 3 kali 5. Nah, di sini kalau misalnya kita bikin faktorisasi prima, ingat ya, ini faktorisasi. Nah, ini 1, 2, 3, 2-nya pangkat 3 kali 3 kali 5. Ini namanya faktorisasi prima. Sedangkan kalau faktor prima berarti bilangannya saja. Ini 2, 3, dan 5. Berarti 2,3,5. Sampai sini bisa dimengerti ya. Berarti jawabannya yang B. Kemudian FPP dari 180 dan 200. Nah, terserah anakku sekalian lebih mudah yang mana. Ketika lebih mudah sengkedan, silahkan digunakan. Di sini saya ibu menggunakan pohon faktor ya. Iya, 2 kali 90 ya untuk nomor 2. Kemudian 2 kali 45. Kemudian bagi 2 nggak bisa lagi ya, tapi bagi 3 bisa. Dan ini 3 kali 5. Kemudian untuk 200, 2 kali 100, 2 kali 50, 2 kali 25, dan 5 kali 5. Nah, 180 itu faktorisasi primanya 1, 2, 2 pangkat 2, 1, 2, 3 pangkat 2, dan 5. Sedangkan untuk 200, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 2-nya pangkat 3 dan 5-nya pangkat 2. Ingat, untuk FPB tadi adalah faktor persekutuan terbesar hasil perkalian bilangan prima yang sama saja. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Kemudian ini ada 5 dan 5 pangkat 2. Pangkat terkecilnya adalah 5. Sehingga 2 pangkat 2 4, 4 kali 5 20. Oke, berarti jawabannya yang A. Bisa dimengerti? Kita lanjut lagi untuk KPK. KPK dari 84 dan 60. Boleh kita menggunakan cara pohon faktor lagi, 84 dan 60. Oke, di sini 2 kali 42, 2 kali 21, dan 3 kali 7. Sedangkan yang ini 2 kali 30, 2 kali 15, dan 3 kali 5. Sekarang kita menuliskan faktorisasi primanya. 84 itu 1, 2. 2-nya pangkat 2 kali 3 kali 7. Ini ya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Sedangkan 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, tadi masih diingat ya bahwa untuk KPK kita semua ambil faktor prima yang sama dan pangkatnya terbesar. Ini 2 pangkat 2. Jadi kita tulis di sini KPK-nya 2 pangkat 2. Kemudian ini ada 3 sama, pangkatnya sama. Kemudian ada angka 5, tidak ada yang tertinggal ya. Kemudian ada angka 7, tidak ada yang tertinggal sama sekali karena semuanya kita ambil, tinggal kita hitung. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 60, 60 kali 7 420. Oke, sehingga kita peroleh bahwa KPK-nya adalah 420. Sampai sini bisa dimengerti? Iya, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ani les setiap 3 hari, ya. Ajeng les setiap 4 hari, dan Dian les setiap 6 hari. Pada hari Rabu tanggal 21 Januari, ini hari Rabu ya, 21 Januari,
2009 mereka les bersama, maka mereka akan les bersama lagi pada titik. Jadi 345 karena di sini mereka akan les kembali bersama, maka di sini yang kita cari itu adalah kelipatannya ya. Jadi 3, 4 dan 6, carilah dua bilangan yang merupakan kelipatan 3, 4 dan 6. Jadi kalau saya daftarkan 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kalau 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kalau 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Nah, ternyata di sini sudah langsung kita dapatkan kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu yang mana? Yang ini nih. Oke. Ya, jadi ini ada nih. Oke. Jadi kita peroleh adalah KPK-nya 12. Nah, untuk mencarinya kalau misalnya kita tambah 21 Januari tambah 12, caranya perhatikan Nana, karena di sini adalah 12 ya. 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 3. Nah, otomatis karena 33 nggak mungkin ada namanya 33 Januari ya, tetapi adanya otomatis dia akan melanjut ke bulan berikutnya, jadi 33 Januari. Nah, kita ingat bahwa bulan Januari itu ada sampai tanggal 31, jadi ini kita kurangi 31 ya, jadinya dapat berapa? 2. Karena dia pindah ke bulan berikutnya, maka ini menjadi 2 Februari 2009. Nah, jawabannya sudah jelas. Di sini ada pilihannya, ada 2, kalau nggak A yang C. Nah, bagaimana menentukan harinya? Perhatikan sayang, di sini KPK-nya kita dapat berapa? 12 ya. Ingat, ini KPK-nya 12. Jadi untuk KPK-nya ini bisa kita gunakan untuk mencari harinya. Nah, dalam satu pekan atau satu minggu itu ada 7 hari. Jadi hari Rabu itu hari Rabu, 7 hari ke depan itu otomatis hari Rabu. Tetapi di sini kita mencari yang 12 hari ke depan. Caranya adalah kita membagi 12 dibagi 7. Nah, 12 bagi 7 itu adalah 1 sisa, ada sisanya ya, 1 sisa 5. Jadi yang sisanya inilah yang kita gunakan untuk mencari harinya. Jadi misalnya Rabu, 5 hari ke depan itu hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu sama Senin. Jadi di sini kalau 5 hari ke depan, Rabu ditambah 5 hari, nah itu menjadi Senin. Jadi jawabannya adalah Senin tanggal 2 Februari. Jadi yang ini. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada Pak Dharma akan membagi 24 buku tulis dan 36 buah pena kepada anak-anak di panti asuhan. Berapa anak paling banyak yang dapat mendapatkan bagian jika buku tulis dan pena diterima dengan bagian yang sama? Nah, perhatikan, kalau ini dia menerima bagian yang sama, artinya pembagiannya sama ya, bukan kelipatan ya. Jadi kita menggunakan FPB. Jadi kita gunakan 24 dan 36. Ini kita boleh gunakan cara yang berbeda. Kita gunakan cara sengkedan aja. Dapat 12, dapat 18, kita bagi lagi, bagi 2, dapat 6, 18 bagi 2, 9, masih bisa dibagi 2? Tentunya nggak bisa ya. Kita bagi berapa? Bagi 3, dapat 2, 9 bagi 3 dapat 3. Masih bisa dibagi bersama? Tentunya sudah nggak bisa. Jadi kita memperoleh FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3, dapatnya adalah 12. Sehingga ada 12 anak yang bisa mendapatkan bagian yang sama. Sampai sini bisa dimengerti ya. Ya, jadi ini jawaban untuk yang A, yaitu yang A atau nomor 1 itu adalah 12 anak. Nah, sekarang untuk yang B-nya atau yang keduanya, berapa banyak buku tulis? Buku tulisnya ada berapa? Ada 12. Jadi buku tulis di sini ada 20. Jadi di sini kita sudah peroleh buku tulisnya
untuk anaknya ada 12 anak, sedangkan buku tulisnya ada 24. Nah, kalau buku tulis ada 24, sedangkan anaknya ada 12, berarti tiap anak dapat berapa dong? Iya, pastinya dapat 2 ya. Dari mana caranya? Yaitu 24 buku tulis kita bagikan kepada 12 anak. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya 2. Sedangkan untuk pena atau pulpennya itu sama ya, penanya ada 36 ya. Jadi nanti 36 akan kita bagikan kepada 12 anak. Jadi masing-masing mendapatkan 3. Sampai sini tentunya bisa dimengerti ya. Ya, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. OSIS SMP Taruna mengadakan kegiatan bakti sosial setiap 4 bulan sekali. OSIS SMP Taruna Tunas Harapan, oh ini ada Taruna dan Tunas Harapan. Oke, Tunas Harapan mengadakan kegiatan bakti sosial selama 5 bulan sekali. Jika OSIS SMP Taruna dan OSIS SMP Tunas Harapan mengadakan kegiatan bakti sosial bersama pada bulan September, kapan kedua OSIS SMP itu mengadakan kegiatan bakti sosial bersama lagi? Oke, nah sekarang 4 bulan sekali dan 5 bulan sekali. Yang ditanyakan adalah kapan lagi? Ini berarti yang ditanyakan adalah kelipatannya. Kelipatan 4 dan 5. Ayo coba cari perkalian yang menghasilkan yang habis membagi 4 dan 5. Ayo berapa? Iya, betul sekali ya, 20. Dapat dari mana 20? Kita daftar aja. 4, 8, 12, 16, 20. 5 juga sama. 5, 10, 15 dan 20. Ini sudah kelihatan bahwa dia punya kelipatan yang sama, yaitu 20. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana mencarinya? Otomatis kita cari KPK-nya 20 bulan kemudian dari bulan September. Oke. Jadi misalnya di sini adalah September 2019, maka ditambah 20 bulan kemudian. Nah, 20 bulan kemudian itu berarti bulan berapa? Nah, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Otomatis 12 bulan ke depan itu adalah bulan September. Ini saya pecah menjadi 12 bulan ditambah 8 bulan gitu ya. Nah, otomatis kalau September 12 bulan ke depan itu adalah September 2020. Ini ya. Kalau 12 bulan dari depan itu September 2020. Nah, dari September 2020 tinggal kita tambah lagi 8 bulan. Ya. Jadi dapat berapa? Tinggal kita hitung. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei sudah pindah ke tahun berikutnya. Berarti Mei 2021. Sampai sini pastinya bisa mengerti ya. Nah, tentunya banyak sekali ya soal-soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Ibu harapkan anak-anakku sekalian bisa latihan soal di rumah lagi dan cari bagaimana solusinya. Yang pertama tentunya kalian harus identifikasi ini menggunakan FPB atau menggunakan KPK. Biasanya kalau ada soal yang ditanyakan kapan bertemu lagi, maka itu biasanya yang ditanyakan adalah konsep tentang KPK. Tetapi ketika misalnya yang ditanyakan tentang pembagian bersama dan harus mendapatkan hak yang sama, maka itu biasanya adalah FPB. Jadi anak-anakku sekalian harus melihat baik-baik soalnya ya, jangan langsung oh ini FPB KPK, tetapi harus diidentifikasi dulu dia FPB atau KPK. Sekian daripada penjelasan saya yang berkaitan dengan FPB KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya, materi berikutnya yaitu materi himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum.